Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang cantik dan ganteng dan soleh dan solehah ya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Di konten kali ini saya akan membahas tentang jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya. Nah, dalam ayat ini menerangkan bahwa seluruh manusia itu yang dilahirkan ke dunia ini ya, baik itu muslim, non muslim, Nasrani, Yahudi ataupun Majusi, semuanya hatinya itu, jiwanya, badannya, seluruhnya itu dalam keadaan suci dan fitrah ya. Namun orang tuanya lah yang menjadikannya mereka itu seorang yang muslim, Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Namun kali ini kita akan membahas lebih kepada tentang jiwa ya. Jadi bayi yang dilahirkan itu kan semuanya jiwanya suci ya, semuanya fitrah. Nah, sudah besar, lama kelamaan kita mengenal namanya dosa, ada perbuatan buruk, ada hati dan jiwa yang dikuasai hawa nafsu, sehingga jiwa yang fitrah itu, jiwa yang suci itu menjadi gelap, menjadi ternoda, ya kan, menjadi hitam pekat gitu kan, karena banyaknya dosa yang telah dilakukan oleh jiwa-jiwa manusia itu ya, dengan secara dohir ataupun batin gitu, dosa batin ataupun dosa lahir. Nah, mengapa dalam ayat tersebut dianjurkan kita itu kembali kepada Allah kan, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya kita harus kembali kepada Allah. Kita mengembalikan semua urusan itu hanya kepada Allah. Kita bertobat secara dohir maupun batin ya. Dohir batin itu dosa dohir itu kita kan melakukan dosa itu dengan perbuatan, dengan tindakan gitu kan. Nah, tobat dohir itu kita meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya lagi kan gitu. Jadi mohon ampun kepada Allah gitu, dan bertobat dari segala dosa yang dilakukan, dan berjanji kita tidak akan mengulanginya lagi. Namun secara batin yaitu kita bertobat itu kembali kepada Allah, mengembalikan segala urusan itu hanya kepada Allah. Kita sadar baik dan buruk itu semata-mata dari Allah ya kan datangnya. Beda dengan syariat, kebaikan dari Allah, keburukan dari dirinya sendiri ya, karena memang dohir kita lah yang melakukannya. Kalau urusan batin, baik dan buruk semuanya itu dari Allah datangnya. Nah, makanya ada perbedaan namun tetap berkaitan, dan syariat dan batin itu tidak bisa dipisahkan ya, karena kita bersatu gitu loh, antara lahir dan batin itu kita bareng gitu, walaupun ada perbedaan tetap ada kaitannya. Jadi intinya sama-sama membersihkan diri, membersihkan jiwa. Kalau jiwa kita sudah bersih dari dosa batin dan dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Nah, kalau jiwa kita sudah tenang, sudah terang, sudah tentram, damai, maka itulah yang disebut dengan surganya dunia. Surga dunia itu bukan hanya seorang pasangan malam pengantin itu surga dunia, enggak ya, ini kan urusan jiwa gitu kan. Jadi yang disebut surganya dunia itu ya jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang bersih, jiwa yang terang gitu. Karena kenapa disebut surga? Surganya di dunia ya, walaupun ada kejadian pahit, ada kejadian buruk, ada kejadian musibah apapun yang menimpa itu, kita tetap lapang batinnya. Makanya kenapa ciri-ciri orang yang masuk surga itu ya jiwanya itu tenang. Jadi masih di dunia saja sudah tenang, karena sudah bisa mengembalikan segala urusan itu hanya kepada Allah gitu. Sampai di sini mengerti? Jadi ciri-ciri surganya dunia itu adalah hati dan jiwanya tenang, lapang,
tentram gitu kan, karena kita tuh legowo gitu loh, legowo menerima semua kenyataan yang ada gitu kan, karena memang semua yang terjadi itu kan tidak lepas dari ketetapan Allah ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka gitu kan, ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, ya memang semuanya datangnya dari Allah ya. Kita syukuri aja, kita nikmati gitu. Selama kita memandang Allah dalam segala sesuatu ya, dalam jiwa kita itu akan menimbulkan ketenangan sendiri gitu loh. Nah makanya kenapa jiwa yang tenang itu masuk ke dalam hamba-hambanya Allah yang soleh dan solehah gitu kan. Ya karena itulah ciri-ciri yang orang yang akan memasuki surga itu. Jadi bukan berarti kita apa namanya yang sholat, yang puasa ya, memang betul sholat puasa ya semua itu juga ciri-cirinya ya. Tapi kan ini lebih kepada apa ya, lebih kepada ayat yang kita bahas ini gitu, tentang jiwa yang tenang. Urusan surga dan urusan neraka itu memang urusan Allah, kita tidak berhak ikut campur. Namun sebagai orang yang beriman tentunya kita punya tujuan ke sana kan. Ya gimana caranya? Jiwanya dulu ditenangkan gitu. Kalau jiwanya tenang, kita ibadah juga kan apa ya? Lebih giat lagi gitu. Beda dengan orang yang terhijab, mau melakukan kebaikan itu terhalang berat sekali melakukannya karena memang jiwanya itu berserakan apa ya, noda-noda kegelapan gitu kan. Beda dengan jiwanya yang udah terang gitu. Kalau udah terang jadi kita tenang dalam kehidupan sehari-hari itu. Apapun permasalahannya kita tetap tenang. Ya. Jadi sampai sini bisa difahami kan? Jadi jiwa yang tenang itu dianjurkan untuk masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang beriman dan bertakwa ya, yang memenuhi hatinya, jiwanya dengan ibadah-ibadah batin, hatinya ridho, juga diridhoi Allah ya kan. Dengan begitu Allah juga menganjurkan untuk masuk ke dalam surganya. Nah gitu, jadi tetap ilmu syariat itu berkaitan dengan ilmu batin juga ya, tentang spiritualitas. Jadi kita lahirnya kita syariat, batinnya kita spiritualitasnya juga ditumbuh kembangkan. Baik, hanya sedikit saja saya bahas ya, mudah-mudahan bisa difahami. Bagi yang mengikuti konten saya dari awal, insya Allah ya sedikit-sedikit gitu kan bisa paham, bisa mengerti gitu. Jadi tidak kita tuh tidak berpikiran sempit gitu, bahwa ilmu Allah itu memang sangat luas gitu terkait dengan lahir dan batin ya. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau tidak setuju, abaikan saja, jangan dipaksakan ya. Semoga bermanfaat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.